sebetulnya ini tergantung niatan adik-adiknya apa. Kalau niatan baik, tapi kalau niatan jelek yang penting saya tidak ikut. Makanya tadi alhamdulillah kita bisa konsekuen selama tamu belum selesai, dulur-dulur ini standby di tempat masing-masing, tidak ada yang keluar. Nah selanjutnya yang sering kami bahas atau mohon dengan hormat, bukan bagi saya melancangi, bukan bagi saya mendahului, ini hanya sekedar mengingatkan saja bahwa kedepannya ini kepengurusan butuh orang-orang yang lebih terdinas. Terdinas bukan berarti harus perang fisik, tidak. Dan pada dasarnya memang sebelumnya kita perang, walaupun perang tidak ada perang fisik memang. Jadi itu yang bisa kami lakukan. Lalu kalau bisa juga yang muda-muda bisa berperang, walaupun dengan tempat-tempat yang sesuai dengan mereka. Hanya itu saja. Jadi waktu ini sebetulnya hanya bertemu dengan ketua umumnya, ingin ikut merayakan dan sebagainya. Tidak ada hal lain. Justru kami kesini ini, ya memang betul kata Mas Sofyan di mobil, ojo terlalu nggak tekno beta, betul. Tapi kan bagaimana juga kan kapasitas dulu tidak sama, ada yang ribuan, ada yang enggak. Nah kami kesini kan sebetulnya ini mengamankan lalu satu kelompok dan apa. Karena kenyataannya memang di bank itu begitu banyak konsentrasi massa. Nah kan begitu. Lalu ketua pokok pola pikir aku menjadi memakan begitu. Saya kira itu. Mas, untuk yang lainnya ada yang mau menambahi monggo. Karena tadi sudah disampaikan bahwa sampai akhir di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Mas Taufik atas terpilihnya kembali sebagai ketua umum. Saya mewakili dari Gresik ya Mas. Juga mohon maaf ketua cabang kami tidak bisa hadir karena tadi ada panggilan dari Polres Gresik. Mohon maaf saya baru datang, tidak tahu yang pertama bahwa saya tahu apa pembahasan tadi apa. Yang saya ingin bertanyakan ini Mas. Jadi satu, mempertegas masalah legalitas keorganisan PSHT. PSHT kan salah satu pendiri IPSI ya Mas. Tapi tadi ya ini masalah di IPSI itu dari cabang-cabang itu yang dari kita tidak bisa masuk Mas. Rata-rata kan dari dulur sebelah, kita nggak pernah diundang gitu Mas. Itu satu. Yang lebih tegas lagi untuk kita yang minoritas, walaupun kita sudah membawa legalitas lengkap, tapi kenyataannya di lapangan kita masih jadi bulan-bulanan sebelah Mas. Jadi apapun yang kita tempuh kita selalu kalah. Padahal kita juga sudah minta bantuan dari LKBH. Itu yang kedua Mas. Untuk yang ketiga mungkin bisa diadakan pertemuan lagi karena waktunya ini kan mepet Mas. Nggih, mboten mohon Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas Robono merasakan diguyur-guyur. Perasaan diguyur-guyur. Ya apa ya? Ini kan tergantung perasaan kita ya, merasa diguyur-guyur. Jangan-jangan kita salah berperasaan. Mohon maaf saya karena tidak mengalami. Kalau soal diguyur-guyur dengan WA, dengan apa, kayaknya
saya lebih berat sebetulnya. Tapi kan gini, ingat ajaran yang disampaikan oleh Mas Imam. Jadi bagaimana kita nyetel perasaan. Jadi Mas Imam jauh waktu itu ya. Jadi dalam menghadapi pas bulan kita itu harus pandai nyetel perasaan. Kalau ada situasi yang menyebabkan kita merasa diguyur-guyur, ya kayak dalam radio itu, ya harus dipindah gelombangnya, jangan sampai kita ikuti. Misalnya di radio itu seneng wayangan, ya udah kita nyetel wayangan aja. Yang dangdut, yang warta berita, nggak usah kita ikuti, walaupun muncul iklan misalnya warta. Nah itu persis situasinya kayak WA di tangan kita. Kalau informasi yang kita terima itu tidak menyenangkan, ya kita abaikan aja, nggak usah kita pikirin. Supaya perasaan kita itu tetap nyaman. Kita membangun pas bulan itu kan pengen suasana kegembiraan bisa kita nikmati bersama-sama. Jadi tujuan utama kita membangun pas bulan ini supaya kita bisa menikmati suasana kegembiraan bersama, bisa adem, ayem, tentrem. Itu tujuan pokoknya. Lah kok kita mau perasaan itu dikuyok-kuyok dan itu kita pikirin, itu secara kita merasa dikuyok-kuyok, terus itu kita pikirin terus, ya itu salah yang lain pikir, salah sih mikir, itu satu. Yang kedua soal legalitas. Jadi amanahnya majelis itu, amanahnya termasuk amanahnya almarhum Mas Nasir. Jadi tolong sedulur-sedulur sing mendemo saya itu dirangkuli. Nah ketika saya merangkuli sedulur-sedulur itu, ada yang merasa sakit hati. Nah tadi ini terkait dengan ajarannya Mas Imam. Mestinya rawon ngomong SHT sakit hati itu enggak ada. Kalau ada yang merasa sakit hati, ya urung nyampe ilmunya. Wong esel sakit hati gitu Mas Pur. Tapi ada yang marah. Tapi ya enggak apa-apa. Karena kita ini punya kodrat dan irama masing-masing. Masih banyak sedulur-sedulur kita ini yang terbawa perasaan, baperan. Tapi baperannya salah, nggak cocok tadi, nggak bisa melatih apa kayak jauhnya Mas Imam, merubah gelombang. Jadi kalau ada situasi yang bikin marah, ya gelombangnya dipindah aja, dicuekin, nggak usah diikuti. Wong wis ngerti pengen gawe nesu diikuti salah dhewe. Jadi tetap kita harus berupaya piye carane hati kita tetap gembira karena sedulur akeh dengan ayem adem tentrem. Nek sing gawe bentuk iki wis gak usah diikuti. Nah, soal legalitas ya. Organisasi ini kan sudah berupaya, sudah turun-temurun dirintis sejak 1922. Kita yakini itu kan, makanya ada SHT 1922. Terus menjelang Parapatan Luhur itu sudah muncul beberapa badan hukum. Nah, namanya badan hukum itu pasti punya anggaran dasar, pasti punya pengurus. Nah, pengelolaan pengurus itu pasti didasarkan pada anggaran dasarnya sendiri. Gak
bisa misalnya anggaran dasar SHT terus pelaksanaannya mengikuti anggaran dasar riset ini, nggak bisa. SHT ya SHT. Nah terus muncul ada anggaran dasar PSHT Bojonegoro, macam-macam lah, ada berapa muncul itu. Nah supaya kita ini kembali guyub rukun sesuai dengan amanah yang ditulis di muka iman, disusunlah organisasi persaudaraan kesejahteraan sebagai ikatan antar warga. Jadi amanah kita ini harus punya organisasi yang bisa mengikat rasa persaudaraan kita. Nah untuk itu kita kumpulin itu namanya anggaran dasar sejak 51. Jadi organisasi kita ini, leluhur kita ini sudah canggih sejak 51. Kita punya anggaran dasar. Itu alat daunnya Eyang Harjo Utomo di kita. Ada 3 hal yang diminta Eyang Harjo itu. 1, kumpul ke sedulur seberjuangan, kumpul ke sedulur desa yang berjuang menjadikan Indonesia merdeka. Bikin organisasi yang kuat. Yang ketiga, teruskan ajaran. Nah, untuk membangun organisasi yang kuat itu disusunlah anggaran dasar sebagai landasan demokrasinya organisasi. Teruskan ajaran. Ajaran yang utama dari Eyang Harjo Utomo itu, 1, kita diingatkan semua bahwa setiap orang, kita semua ini punya kodrat dan irama masing-masing. Yang kedua, setia hati sadar, kita semua harus sadar bahwa kita semua ini punya kodrat dan irama masing-masing. Untuk itu kita harus mengajak serta para warga menyingkap tirai selubung hati di mana sang mutiara diberitakan. Artinya apa? Kita semua ini diminta untuk saling mengingatkan agar hati kita ini tetap bersih, sehingga sang mutiara hidup kita di dalam hati kita ini tercermin atau wujud dalam bentuk tingkah laku kita. Ini kan banyak kiai di sini ya. Nanti tolong dibaca kembali surat As-Samsu ayat 9 dan 10. Beruntunglah yang membersihkan jiwanya. Sungguh beruntunglah yang membersihkan jiwanya, dan merugilah yang mengotorinya. Jadi kita ngumpul di sini ini untuk saling mengingatkan agar resiki hati ojo nesunan, sehingga mutiara hidup atau sifat ilahiyah itu muncul dalam perilaku keseharian kita. Itu ajaran dari itu. Ajaran yang ketiga, pencak silat ini sebagai pelajaran pertama yang mengandung unsur seni olahraga. Jadi yang diutamakan itu seni, bagaimana mengolah pikir, mengolah perasaan kita sambil berolahraga. Untuk apa? Untuk mempertahankan kehormatan, keselamatan, dan kebahagiaan kita. Kehormatan kita apa? Ya kalau kita tidak melanggar aturan, tidak melanggar aturan Gusti Allah, tidak melanggar aturan negara, tidak melanggar aturan organisasi, supaya kita menjadi pribadi yang terhormat. Kan tujuannya itu kita belajar silat ini. Yang kedua apa tadi? Keselamatan. Nah, kita jadi orang baik pasti selamat lah.
nggak perlu pamper-pamperan itu menurut saya. Jadi kita jalan-jalan aja gitu. Kita punya Maha Pelindung. Kebahagiaan yang harus kita jaga dan kebenaran. Apa kebahagiaan kita? Ya senang tadi, senang sedulurannya akeh. Jadi banyak nanti malah keesa. Jadi intinya, saya mohon maaf, intinya kita ini harus berusaha menciptakan kegembiraan bersama di dalam persaudaraan ini dengan saling mengingatkan untuk berbuat kebajikan, mengingatkan untuk bersih hati, ojo nesunah gitu ya. Terus mengingatkan agar kita ini bisa berkumpul. Nah, terus terkait dengan legalitas tadi. Kita ini legalitasnya semua kita aktakan. Akta itu kita catatkan di Kementerian Hukum dan HAM. Kita berpandangan bahwa PSHT tidak pernah pecah. Meskipun ada kelompok sedulur kita yang pengen bikin sendiri, bikin pengurus sendiri, ya itu namanya dinamika organisasi. Tapi prinsip kami atas arahan majelis gubernur, kita nggak pernah pecah. SHT ya SHT, majelis gubernur ya yang ada, pengurus ya yang ada, pengurus yang nggak cocok kita ganti. Itu aja kan gampang. Tapi kita nggak pernah pecah. Nah, tapi kan ya namanya orang ikhtiar kan ya, sedulur kita nggak terima, wah macam-macam lah. Ya usahanya maklum aja kita hadapi, terus melakukan gugatan. Memang di dalam gugatan pencatatan di Kementerian Hukum dan HAM itu menurut mereka salah karena saya Mas ini sudah dipecat. Tapi kan kita tahu pemecatannya lewat proses apa? Dengan cara melanggar ADART. Dan ini sudah saya sampaikan di PBIPC. PBIPC tahu saya kebetulan wakil ketua umum kan. Jadi PBIPC juga ngerti mana yang benar, mana yang tidak benar. Saya sampaikan, kalau PBIPC mengakui dua organisasi sama-sama diterima, itu artinya PBIPC melegalkan orang melanggar aturan. Akhirnya dia paham. Makanya surat yang disampaikan PBIPC setelah mengambil keputusan keberadaan saya sebagai ketua umum, ya ini urusan internal organisasi PSHT. Jadi kalau mau berurusan dengan PBIPC, yang mestinya lewat organisasi kita ini. Tapi ya tadi sekali lagi, namanya orang ikhtiar kan boleh-boleh saja. Termasuk pengurus-pengurus yang sekarang menjadi anggota IPSI-nya di Jawa Timur melarang kita untuk ikut pertandingan, ya itu bagian ikhtiar mereka, ya nggak apa-apa. Kita jalan-jalan saja. Intinya kita ini jangan sampai kepancing emosi kita, jangan sampai terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan sehingga kita terpancing marah berbuat melanggar aturan. Itu yang harus kita hindari bersama. Nah, terkait dengan legalitas tadi, di dalam putusan Majelis Agung di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung itu, ya namanya orang ya. Ada yang pikiran dan hatinya lurus, ada pikiran yang hatinya bengkok-bengkok pada saat mengambil keputusan. Dan di situ ada perselisihan pendapat di dalam memutuskan. Namanya bahasa kerennya dissenting opinion. Jadi ada pendapat di antara majelis hakim yang berbeda. Terus yang kedua kita menemukan PK, menemukan alat bukti baru sehingga kita mengajukan peninjauan kembali atas putusan kasasi yang sudah dikeluarkan.
Dan kalaupun putusan kasasi ataupun putusan kasasi itu dilanjutkan oleh Menteri Hukum dan HAM, berarti yang dibatalkan itu hanya proses pencatatannya, bukan organisasinya. Organisasinya tetap utuh aja. Organisasi kita yang punya ADART sejak 51 ya tetap ada. Hanya proses pencatatannya yang dibatalkan, bukan organisasinya. Jadi ini harus dipahami. Jadi organisasinya kita ini tetap ada, hanya tidak berbadan hukum kalau kita tidak berhasil mengajukan PK, tapi kita sudah mengajukan PK bahwa keputusan Kementerian Hukum dan HAM ini benar, bahwa ada informasi yang menyesatkan tadi, memecat dengan cara melanggar ADART, itu jelas itu. Jadi nggak usah khawatir dengan badan hukum kita, juga nggak usah khawatir dengan hak merek yang punya dari Mas Maji ada catatan BDN, Persaudaraan Setia Trate. BDN itu berdagang dengan nama Persaudaraan Setia Trate. Jadi itu jelas, itu bagian yang melekat miliknya organisasi, bukan milik pribadi. Nah, kita gugat karena seolah-olah itu dijadikan milik pribadi. Kalaupun milik pribadi ini benar, tidak bisa untuk mengganggu kegiatan kita dalam bentuk apapun. Karena kegiatan yang kita lakukan itu bukan kegiatan dagang atau bukan jasa yang diperdagangkan. Jadi nggak usah khawatir dengan laporan. Nah, kalau misalnya digeruduk, mungkin deh harus digeruduk, ya kan kode-kode nggak ngomong, kode-kode bisa sambung. Ya nggak usah khawatir, tapi jangan mengharapkan terus kita petanteng mau itu, nggak usah. Kan tahu kan diajarin musuh jangan dicari. Kalau ada musuh jangan lari. Kita layani aja dengan rasa gembira, dengan niat gembira kan, nggak usah marah. Sebab kalau kita marah kemungkinan kalah lebih besar. Tapi kalau kita gembira, tenang, ya insya Allah peluang menang lebih besar. Ya kan, kalau pernah ada kan yang jadi atlet ada kan. Nah, kalau kita jadi atlet kesulitan, nggak akan pernah menang, pasti itu. Tapi kalau tenang, pikiran kita jadi waras, taktik kita jadi muncul. Jadi kita di dalam menjalankan aktivitas kita ini, kita harus berusaha untuk tetap bergembira. Jangan sampai terpancing emosi sehingga kita marah, kita baper. Ya, kita harus ingat daunnya Mas Imam, pindah ke lubangnya. Nah, situasi sekarang ini media yang sangat bagus bagi kita untuk pindah ke lubang. Jadi kalau ada informasi, oh ini memecah belah persaudaraan, atau ini akan mengganggu rasa persaudaraan, pindah. Oh kalau ini merekatkan atau memperkuat persaudaraan, kita teruskan, kita pegang gitu ya. Nah ini kata sudah maghrib, ternyata maghribnya lebih cepat ini dari yang saya perkirakan. Kalau di Jakarta kurang 1/4, makanya saya bilang kurang 1/4. Ternyata ini sudah ada. Jadi mohon maaf, nanti kita teruskan lagi kapan-kapan lewat Zoom atau lewat apa gitu ya. Yang penting kita semua harus merasa bergembira, jangan sampai baperan, jangan sampai emosian, supaya ikhtiar kita untuk membangun Pasturan ini bisa diwujudkan dengan cara yang gembira, dengan hati yang adil, ayat dan itu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon doanya karena malam hari ini juga harus kembali ke Jakarta.
tadinya sesuai dengan permintaan Mbak Eni, saya mau nginep di sini. Pesan pesawat besok pagi jam 10. Tapi tadi ada pemberitaan pesawatnya di cancel. Ya situasi ini loh yang menyebabkan banyak hal tidak menentu. Makanya saya putuskan malam ini harus pulang karena besok itu harus menutup kejuaraan dunia. Dan untuk itu mohon doanya, mudah-mudahan perjalanan kami selamat dan kita semua tetap sehat walafiat, kita bisa ketemu lagi pada saat berikutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan foto-foto, nanti palingnya setengah jam lagi nih habis nih. Oh, sip. Di situ aja foto bareng, nggak usah banyak bergerak. Saya punya fotonya dari sini. Dengarkan. PSHT. Ya.